Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya selalu berharap, saya selalu berdoa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terlebih dalam situasi pandemi ini, kita selalu dalam keadaan sehat-sehat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan kembali Renungan Harian HKBP. Ayat hari ini Senin 30 Agustus 2021 tertulis dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Seorang pemuda tiba-tiba berkata kepada ayahnya, "Pak, tahun ini aku tidak usah mencobanya lagi ya." Lalu sang bapak berkata, "Mengapa?" "Aku sudah capek. 3 kali aku mencobanya selalu gagal." "Gak apa-apa lah Pak. Mungkin ini bukan rezeki saya. Dan aku juga sudah tidak berharap lagi kok." "Gak apa-apa lah ya Pak," kata pemuda tersebut. Lalu sang ayah berkata kepada pemuda tersebut, "Baiklah anakku, kalau engkau sudah tidak mengharapkannya lagi, tapi kali ini Bapak mohon kepadamu, cobalah 1 kali lagi ini saja. Setidaknya lakukanlah ini untuk ayah dan ibumu. Lakukanlah kali ini untuk orang-orang yang kamu kasihi." Saudara-saudara, pemuda itu awalnya adalah seorang yang optimis, seorang yang penuh semangat, seorang yang selalu mampu memperjuangkan apa yang dia impikan di dalam kehidupannya. Tapi kali ini dia mengalami kegagalan. Dia berharap dia bisa mengikuti perkuliahan di universitas yang dia impikan, tapi 3 kali dia mencoba, dia mengalami kegagalan. Akhirnya membuat dia putus asa, membuat dia menjadi pesimis, bahkan dia merasa sudah begitu lelah, tidak mau lagi mencoba, bahkan tidak lagi berharap untuk mendapatkannya. Namun setelah dia mencobanya lagi dengan motivasi, bukan lagi untuk dirinya, bukan lagi seperti yang dia harapkan, tapi untuk orang-orang yang dia kasihi, puji Tuhan akhirnya dia lulus. Dia sangat senang, dia begitu bahagia, bahkan kedua orang tuanya begitu sangat berbahagia atas prestasi anaknya tersebut. Nah, saudara-saudara, seandainya saja pemuda tersebut tidak mau mencobanya lagi, ketika dia sudah mengalami kegagalan, dia tidak mau lagi berusaha mencoba melakukannya, kita tidak tahu. Mungkin selama sisa hidupnya dia akan selalu dihantui rasa penyesalan. Mungkin selama sisa hidupnya dia akan selalu dibebani dengan kisah masa lalunya ini. Tapi karena dia mau mencoba, dia mau melakukannya lagi, walaupun dia sudah lelah, walaupun dia sudah capek, tapi itu membuahkan sukacita.
Dia akhirnya mampu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, lebih dari apa yang dia bayangkan selama ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Simon adalah seorang nelayan yang begitu pintar, yang sudah menguasai ilmu dalam menjadi seorang nelayan. Dia sudah menguasai begitu baik. Bahkan dia tahu bahwa ketika matahari telah terbit, ikan-ikan itu sudah berada di dasar danau, tidak akan muncul lagi ke permukaan, dan mereka sadar bahwa jala mereka tidak akan sanggup lagi untuk meraih ikan-ikan yang telah berada di dasar danau tersebut. Perikop ini kita melihat bagaimana kisah Simon yang baru pulang dari menjala ikan semalaman namun tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Yesus memberikan pengajaran dan mengajak Simon untuk melakukannya lagi, walaupun Yesus tahu Simon itu sudah lelah, sudah capek, bahkan jangan-jangan dalam hatinya, dalam pikirannya, Simon sudah tidak berharap lagi untuk mendapatkan ikan tersebut. Tapi Yesus mengajaknya kembali. Dan akhirnya puji Tuhan, satu hal yang kita saksikan melalui kisah ini, Simon mendapatkan ikan yang begitu banyak, lebih dari yang bisa dia bayangkan. Bahkan yang lebih berharga yang boleh disaksikan Simon adalah dia melihat mujizat dan kuasa Yesus di dalam hidupnya. Coba, kalau saja Simon tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia tidak akan mendapatkan semua itu. Bahkan dia tidak akan menyaksikan mujizat, merasakan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Memang dalam perikop ini kita tidak melihat bagaimana suasana hati Simon ketika Yesus menyuruhnya untuk melakukannya lagi, bertolak ke tempat yang telah ditentukan Tuhan Yesus untuk mereka tebarkan jala. Apakah karena terpaksa mereka melakukannya, atau hanya untuk demi menjaga perasaan Tuhan Yesus? Tidak dijelaskan di dalam perikop ini. Tapi satu hal yang kita lihat, saudara-saudara, apapun suasana hati Simon saat itu, tapi dia mau melakukannya sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Dia mau memberikan usahanya yang terbaik, walaupun dia sudah lelah, walaupun seharusnya dia butuh istirahat, tapi dia mau melakukannya sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Memang terkadang dalam hidup ini kita sering disusahkan dengan kehidupan yang kita alami. Kita capek, kita lelah, kita jenuh, bahkan bisa kita katakan, sudahlah, tidak ada lagi gunanya berharap. Sudahlah, mungkin bukan rezeki saya. Sudahlah, saya juga tidak berharap untuk mendapatkan itu. Ungkapan-ungkapan demikian menunjukkan rasa pesimis kita, keputusasaan kita, bahkan lemahnya iman kita di dalam menghadapi proses kehidupan ini. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, ayo, mari, beri satu lagi usaha terbaikmu. Ayo, mari,
berilah satu lagi usaha terbaikmu. Yesus tahu engkau sudah lelah. Yesus tahu engkau sudah berusaha sekuat tenaga. Yesus tahu engkau sudah cukup bersabar menghadapi ini. Engkau sudah cukup bersabar melihat semua ini. Tapi hari ini Yesus mengatakan kepadamu, ayo, mari, berikan sekali lagi usaha terbaikmu. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau sudah cukup berusaha, Yesus menginginkan berilah sedikit lagi usahamu untuk bisa mendapatkan mujizat Yesus. Kalau engkau merasa engkau sudah begitu cukup bersabar, mari bersabarlah sekali lagi saja. Siapa tahu kesabaranmu yang lebih ini akan membuahkan sukacita yang lebih baik. Usahamu, segala kemampuanmu yang telah engkau kerahkan, mungkin belum membuahkan hasil saat ini. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, mari berikan sekali lagi saja usaha terbaikmu untuk mendapatkan yang lebih baik dalam hidup ini. Walaupun engkau sudah tidak berharap, walaupun engkau sudah tidak menghendakinya, tapi lakukanlah semuanya itu bagi orang-orang yang engkau kasihi. Walaupun engkau sudah lelah, sudah jenuh, sudah capek, sudah cukup bersabar, tapi mari Yesus menginginkan kita untuk melakukannya sekali lagi. Dan ingat, kita melakukannya ini demi masa depan yang lebih baik, demi orang-orang yang kita kasihi, anak, istri, saudara, orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika kita mau melakukannya, disinilah mujizat dan kuasa Allah akan kita lihat di dalam hidup ini. Walaupun kita sudah lelah, tapi Yesus mengatakan, ayo, mari, kita bersama-sama melakukannya. Bersama Yesus, apapun akan mungkin untuk terjadi. Yang kita takutkan, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengatakan, aku tidak mau, sudahlah, aku sudah capek, aku sudah lelah, aku tidak butuh lagi, aku tidak menginginkannya lagi. Ketika kita mengatakan demikian, yang kita takutkan, kita dihantui dalam bayang-bayang penyesalan. Dan itu tidak ada gunanya, Bapak, Ibu, Saudara. Maka mari firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, walaupun engkau sudah lelah, walaupun engkau mengatakan sudah berusaha, sudah cukup bersabar, sudah cukup memberi usaha terbaikmu. Tapi firman Tuhan mau mengatakan, Yesus mengajak kita hari ini, mari Amanginak, berikan sekali lagi usaha terbaikmu. Karena disinilah engkau akan merasakan, melihat mujizat dan kuasa Allah di dalam hidupmu. Maka mari, hanya kemauan untuk melakukannya sajalah yang boleh menghantarkan kita untuk merasakan mujizat dan kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Maka mari tetap semangat, kita berikan usaha terbaik kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.